Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rusdiana. Di video kali ini, video yang keberapa ya? Intinya di video kali ini saya akan membahas mata kuliah teori sastra, yaitu tentang resepsi sastra. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan kata itu, tentang resepsi sastra. Apa itu resepsi sastra? Bagaimana pengkajian teori resepsi sastra dalam sebuah karya sastra dan sebagainya. Nah, langsung saja, resepsi sastra itu berasal dari bahasa Latin dan Inggris yang artinya itu berarti penerimaan. Nah, resepsi atau penerimaan terhadap sebuah teks sastra merupakan reaksi dari pihak pembaca terhadap sebuah karya sastra, baik dalam bentuk reaksi langsung maupun secara reaksi tidak langsung. Nah, dengan menyelaraskan dengan pengertian, pengalaman, serta penghayatannya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan resepsi sastra adalah reaksi yang diberikan oleh pembaca. Nah, oleh pembaca nih, terhadap sebuah karya berdasarkan adanya pengertian atau pengetahuan atau wawasan pembaca dan menghubungkannya dengan pengalaman dan apa yang dihayati oleh pembaca tersebut. Oke, jadi langsung saja kita akan mengkaji tentang resepsi sastra ini dalam sebuah karya, yaitu karya sastra yang berjudul Laskar Pelangi. Pasti kalian nggak asing banget nih tentang novel sekaligus film lebar di Indonesia, yaitu novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, tahun 2001 hingga saat ini, jika dilihat dari kondisi masyarakat dan pendidikan di Indonesia, dapat dikatakan tidak jauh beda dengan yang digambarkan dalam film Laskar Pelangi ini. Dan meskipun gambaran tersebut tidak terjadi di kota-kota besar, kondisi tersebut masih dapat sekali ditemukan di beberapa daerah seperti di Indonesia khususnya. Nah, secara umum kondisi tersebut memang bukan pemandangan nyata yang dapat dilihat oleh setiap orang gitu. Nah, namun cobalah melihat kondisi di beberapa daerah terbelakang atau terpencil di Indonesia. Kondisi seperti ini masih sangat bisa kita temukan, dapat ditemukan. Nah, gambaran pendidikan di Indonesia, khususnya yaitu di daerah Belitung, yang disajikan dalam film Laskar Pelangi tentu akan sangat memprihatinkan bagi para penontonnya ya, bagi para pembaca. Nah, kondisi anak-anak miskin yang ingin mengecap pendidikan dalam keterbatasan ekonomi menjadi sebuah pemandangan yang dapat disaksikan hingga abad ini, hingga zaman sekarang. Kemiskinan dan keterpurukan memaksa para orang tua untuk memperkerjakan anak di bawah umur demi membantu pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Nah, pemandangan itu pula yang ditonjolkan secara gamblang dalam film Laskar Pelangi ini. Nah, kondisi masyarakat di Belitung yang kaya menggambarkan ketidakmampuan pemerintah untuk mengolah segala sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini. Nah, gambaran tersebut merupakan cerminan dari kondisi yang terjadi saat ini. Nah, bahwa kemiskinan masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara
yang mempunyai kekayaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Ada banyak sekali sumber daya alam khususnya di Indonesia kita. Nah, sayangnya ketidakmampuan pemerintah dalam mengelolanya menjadikan bangsa ini senantiasa menjadi bangsa yang terbelakang dalam terpuruk dalam kemiskinan secara turun-temurun. Perbandingan antara sekolah PN Timah dengan segala fasilitas yang memadai di zamannya dengan sekolah SD Negeri Muhammadiyah Gintong yang terbatas merupakan gambaran nyata bahwa siswa-siswa yang dididik dengan fasilitas yang lebih baik menjamin akan memiliki kemampuan yang lebih pula. Nah, bila dalam film tersebut tokoh Lintang menjadi siswa yang dibandingkan, maka dalam dunia nyata mari lihat siswa-siswa yang berasal dari sekolah-sekolah di desa dengan fasilitas yang terbatas. Nah, banyak yang mampu menghasilkan karya-karya inovatifnya dalam bidang baik itu dalam bidang sains, kemudian dalam teknologi, dalam bidang pengetahuan dan segala macam bidang itu lebih banyak, lebih mampu menghasilkan karya-karya inovatifnya dalam bidang tersebut. Nah, jadi gambaran seorang Lintang yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena harus menjadi pengganti orang tua yang mencari nafkah bagi adik-adiknya merupakan gambaran perjuangan seorang anak yang memang tegar dan kuat. Nah, pada saat ini kondisi tersebut banyak juga terjadi pada anak-anak miskin di Indonesia yang harus menggantikan orang tuanya yang telah tiada atau orang tuanya yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang mencukupi untuk membiayai kehidupan keluarganya. Nah, namun demikian, Lintang tak kehilangan mimpinya. Meskipun dia tidak sempat menyelesaikan pendidikannya nih, dia tetap bermimpi untuk memberikan kesempatan pada anak-anaknya mencapai impiannya. Nah, demikian pula dengan para orang tua yang ada di masyarakat kita saat ini. Impian para orang tua yang tak tercapai kadang banyak dibebankan kepada anak-anak mereka untuk mewujudkannya. Nah, terakhir adalah tokoh Ikal sebagai tokoh aku yang kembali ke kampung halaman untuk menemui sahabatnya dan mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Paris untuk mengejar mimpi di masa kanak-kanaknya. Nah, melalui tokoh Ikal ini dapat dilihat bahwa mimpi masa kanak-kanak ada kalanya bahkan banyak menjadi impian indah yang terwujud di masa dewasa atau di masa yang akan datang. Nah, jadi kesimpulan berdasarkan pengkajian di atas tadi dapat disimpulkan bahwa sebagai penonton atau pembaca novel atau film Laskar Pelangi ini memberikan respon atau reaksi penerimaan setelah menonton film Laskar Pelangi ini. Bagi pembaca, film Laskar Pelangi merupakan gambaran yang masih sama dengan kondisi kehidupan saat ini, baik dari situasi sosial, masyarakat maupun dari segi budaya. Nah, kisah yang disajikan dalam film Laskar Pelangi adalah penggambaran yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Dengan demikian, film Laskar Pelangi dapat dijadikan sebagai cermin yang dapat menjadi alat untuk semua orang bercermin tentang kehidupan dan pencarian solusi untuk mengatasi
segala keadaan yang dirasa perlu diperbaiki gitu. Nah, selain itu film ini dapat juga dijadikan kritik bagi idealisme manusia yang mulai terkikis untuk mengabdi sebagai para pendidik. Itu saja dari saya. Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.